Suatu hari yang cerah di Alba Longa, terlihat sang raja sedang berpikir. Amulius namanya. Ia berencana membunuh dua bayi yang baru saja lahir. Mereka adalah garis keturunan asli dari rajasa yang digulingkan Amulius sebelumnya. Seorang pelayan ditugaskan untuk membunuh kedua bayi tadi. Jangan sampai ada yang tahu. Dengan susah hati, pelayan tadi membawa kedua bayi tadi. Ia tidak benar-benar punya pilihan. Ia lalu berdoa, Wahai para dewa, aku hanya menjalankan perintah. Dan anak-anak ini tidak ditakdirkan mati. Tolong bawa mereka ke tanah yang lebih baik dariku. di dekat istana Alba Longa, seorang pelayan lain terlihat menunggu kawannya. Tak lama, kawannya pun datang dari Sungai Tiber. Settingnya mau bunuh. Aku tak tega. Terus gimana? Kuanetin aja di sungai. Kalau pasti hanya tentang kehujanan, terus ketinggian, mati kelaparan, nangis dedek, dan mati ke berarti. Jambe cantik. Di tengah teriknya siang, seorang wanita menyusuri sungai. Nej, perfekt det. Panas, lapar, sepi, lengkap teman. Sebuah keranjang terlihat mendekat. Wanita tersebut lalu mengambil keranjang tadi. Ya ampun, gemes banget. Siapa sih yang kita nibarin kalian? Beberapa tahun telah berlalu. Wanita tadi menyuruh Remus dan Romulus untuk ikut menggembala bersama Faustulus. Di bawah asuhan Faustulus, Remus dan Romulus tumbuh menjadi remaja yang mandiri. Selain menggembala domba, Faustulus mengajari mereka berburu rusa di hutan. Di suatu siang, Remus dan Romulus sedang menjalani rutinitas menggembala domba. Segerombolan gembala dari kerajaan Alba Longa terlihat mendekati spot gembala Remus dan Romulus. Gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba domba-domba kerajaan memakan jatah makanan dari domba Remus dan Romulus. Remus yang geram dengan sikap gembala kerajaan tak tinggal diam. Sorry ya. Ini domba-domba lu bisa digeser nggak? Kita ini dari Royal Enterprise. Kita punya surat tugas. Wait. Let me get this straight. Ini kan bukit umum ya, public space. Gue udah di sini dari jam 8 pagi. Dapat spot buat domba-domba gue. Gembala kerajaan menjawab dengan sebuah hantaman yang mendarat di muka Remus. Perkelahian pun tak terelakkan. Remus membalas dengan pukulan yang lebih keras. Tiba-tiba, seorang penjaga yang menggunakan armor menendang perut Remus hingga terpental. Melihat postur guard yang besar, Romulus memilih untuk tidak melawan. Romulus yang panik mengadu ke Faustulus bahwa Remus ditangkap dan ditahan oleh orang-orang kerajaan. Faustulus tidak langsung menjawab. Mukanya terlihat serius. Ada sesuatu yang benar-benar mengganggu pikirannya. Besok ikut pergi sama paman. Ada hal yang harus kamu ketahui. Keesokan harinya, Faustulus dan Romulus pergi ke suatu tempat. Di sana terlihat seseorang yang sudah menunggu. Itu pakaiannya. Sejak saat itu, Romulus tahu siapa jati dirinya. Ini bukan hanya tentang saudaramu. Sesuatu yang besar akan terjadi. Meskipun tidak menyukai Amulius, Numitor hidup di lingkungan kerajaan Alba Longa bersama istri dan pengikutnya. Tahun berganti, Romulus kini telah dewasa. Ia siap untuk menyelamatkan saudaranya. Di Alba Longa, Numitor kadang datang menjenguk Remus yang masih di penjara. Hari telah berganti. Siang itu, dengan peralatan yang lengkap, skuad Romulus dengan serius menyusun rencana. Fokus mereka adalah menyelamatkan Remus. Dengan cepat dan disiplin, skuad Romulus memulai infiltrasi. Penyerangan dimulai. Skuad Romulus langsung menuju ke arah di mana Remus dipenjara. Di tengah lamunannya, Remus terkaget. Keributan terjadi di luar sana.
Dari dalam istana, skuad Numitor tampak bersiaga memulai operasi. Fokus mereka satu. Bunuh Romulus. Skuad Romulus dengan mudah mengalahkan penjaga penjara. Penjara Remus dibuka. Romulus memberikan armor dan senjata kepada Remus. Jangan senang dulu. Ikut kami petanda. Tanpa basa-basi, skuad Romulus pergi menuju ruang tahta. Di sana, skuad Numitor sedang berperang melawan penjaga istana. Dengan bantuan skuad Romulus, para penjaga istana berhasil dikalahkan. Seseorang dari skuad Numitor mendobrak sebuah pintu. Amulius sedang bersembunyi di ruang tersebut. Please, no! I beg you! Have mercy! Raja telah mati. Kudeta berhasil dilaksanakan. Pasukan pemberontak terlihat bersorak. Setelah penggulingan kekuasaan, Numitor kembali menjadi penguasa Alba Longa, sedangkan Remus dan Romulus diangkat menjadi pangeran. Numitor sudah tua. Dia memerintahkan Remus dan Romulus untuk memilih tempat mereka berkuasa. Tempat ini nantinya bakal menjadi pusat pemerintahan di masa depan. Remus memilih Bukit Aventino, sebuah daerah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan yang sekarang. Sedangkan Romulus memilih Bukit Palatin, tempat dia ditemukan ketika masih bayi. Perdebatan pun terjadi. Tempat manakah yang lebih bagus dijadikan pusat pemerintahan ke depannya? Sayembara pun dilakukan. Mereka berdua disuruh pergi ke suatu tempat untuk melihat burung nasar, demi menentukan lokasi mana yang lebih baik. Singkat cerita, Remus melihat 6 burung, Romulus melihat 12 burung. Di Bukit Aventino, Remus terlihat kesal dan mulai membenci saudaranya. Di Bukit Palatin, Romulus membuat sebuah pomerium, sebuah batas kota yang menjadi tanda kekuasaan wilayah. Hari-hari, Remus terus memprovokasi Romulus dengan mempermainkan pomerium. Perkelahian pun tak terhindarkan. Mereka berdua berkelahi hingga salah satu dari mereka mati. Meskipun Romulus berkelahi dengan Remus, ia tetap bersedih karena akhirnya ia harus membunuh saudaranya sendiri.